Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita hari ini berbicara tentang pernikahan, di mana pernikahan itu adalah jalinan dua manusia yang tentu berlawanan jenis. Ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki yang diikat dengan satu ikatan pernikahan. Makanya di dalam pernikahan selalu ada diiringi dengan kalimat akad. Jika mendelik kepada pengertiannya, maka akad nikah itu adalah ikatan dua insan untuk mengarungi samudra perjalanan kehidupan, dan itulah yang disebut dengan rumah tangga. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, bahwa kehidupan rumah tangga dalam Islam yang di dalamnya tentu hakikatnya adalah bagaimana agar masing-masing individu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dipersatukan, diikat oleh syariat untuk kepentingan bagaimana dia bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dalam lingkup keluarga, dalam lingkup rumah tangga, sehingga muncul dan timbullah serta mengerti masing-masing pada hak dan kewajibannya. Seorang suami tentu harus mengetahui apa hak dan atau kewajiban, begitupun seorang istri harus memahami apa yang menjadi hak dan apa juga yang menjadi kewajiban masing-masing. Di dalam kehidupan rumah tangga tentu pada prinsip hukumnya bahwa Allah menciptakan seorang perempuan untuk menjadi partner dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang laki-laki. Maka sejatinya seorang partner membersamai dan terjalinlah kebersamaan dalam melaksanakan hudud-hudud Allah. Karena inti dari pernikahan itu adalah bagaimana mereka berdua yuqima hududallah, meninggikan, menegakkan, melaksanakan syariat-syariat Allah, aturan-aturan Allah. Jadi pada prinsipnya beribadah dalam lingkup kehidupan belajar berjamaah. Saudara-saudara sekalian, seorang suami, seorang istri, maka di dalam hakikatnya dia adalah makhluk yang secara jelas telah Allah pasangkan. Di dalam Al-Quran ada disebutkan seorang istri bagi seorang suami atau seorang suami bagi istrinya itu memiliki timbal balik, karena seorang istri bagi laki-laki, kemudian seorang laki-laki bagi istri atau bagi istrinya, maka satu berfungsi berperan sebagai hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi yang pertama itu adalah pakaian. Jadi fungsi pakaian tentu bagi tiap-tiap individu pasangan ada kepentingan untuk saling menjaga, saling melindungi, kemudian menutupi kekurangan aurat masing-masing. Maka itu kurang lebih ilustrasi dari apa yang disebut dengan libas. Kemudian Allah juga mempertunjukkan kepada seorang laki-laki bahwa nisaukum harsul lakum, bahwa perempuanmu, istri-istrimu itu adalah ladang bercocok tanam bagimu. Oleh karenanya fa'tu harsukum, datangilah tempat bercocok tanammu dari manapun kamu suka dan kamu bisa. Saudara-saudara, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, maka pada prinsipnya untuk dasar fungsi-fungsi inilah seorang suami, seorang istri menjalin kehidupan dalam rumah tangga. Termasuk juga Allah di dalam Al-Quran surah Rum ayat 21 menyatakan bahwa seorang laki-laki dipasangkan dengan seorang perempuan. Ini kepentingan utama dan pertamanya adalah litaskunu ilaiha, agar seorang laki-laki merasa nyaman, merasa tentram dan tenang serta diam karenanya. Baru nanti
dengan syarat taskunu itu ada muncul kemungkinan potensi yang lebih baik, yakni muncul mawaddah dan warahmah. Itulah kunci dan tujuan utama rumah tangga secara keseluruhan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, namun tentu di dalam kenyataan dan praktik berumah tangga, berkeluarga itu seorang suami, seorang istri juga tidak kerap menemukan kehidupan baik secara terus-menerus, kehidupan nyaman secara terus-menerus. Dimungkinkan adanya permasalahan, dimungkinkan adanya sedikit apa yang disebut dengan ganjalan-ganjalan kehidupan, yang dari ganjalan-ganjalan itu juga memunculkan ketidaknyamanan, ketidaktentraman, bahkan sampai mungkin pada tahap yang lebih jauh lagi, goncangan-goncangan kehidupan rumah tangga. Misalnya, ada perempuan atau istri yang di dalam kehidupan rumah tangga marah-marah gara-gara suaminya sering keluar rumah. Maka dari dua kasus ini kita juga harus menemukan terlebih dahulu antara seringnya seorang suami keluar rumah dengan adanya istri yang sering kali marah-marah, manakah yang menjadi sebab dan mana pula yang menjadi akibat. Bisa jadi seorang istri marah-marah itu menjadi akibat dari sering kalinya suami keluar rumah tanpa urusan yang dibenarkan atau diislahkan oleh syariah. Atau bisa jadi sebaliknya, si suami itu keluar rumah adalah juga akibat yang penyebabnya adalah karena ketidaktentraman hidup di rumah tangga. Jika diam di rumah dia merasa tidak tentram, merasa tidak nyaman, oleh karenanya dia sering kali keluar rumah. Gara-gara di rumah kerap kali menemukan istrinya marah-marah. Nah, saudara-saudara sekalian, maka tentu ini harus benang kusutnya atau permasalahan ini didudukan terlebih dahulu. Misalnya, bagaimanakah hukum seorang istri marah-marah kepada suaminya? Secara umum, marah-marah itu bagian dari bumbu kehidupan. Yang tidak mungkin rumah tangga yang manapun, yang sudah lama apalagi yang baru, itu tidak menemukan adanya bumbu ini. Jadi tidak mungkin datar-datar saja, tidak mungkin tidak bergelombang, dan tidak mungkin statis kehidupan rumah tangga itu. Karenanya kalau kita menganggap ini sebagai sebuah dinamika dalam kehidupan rumah tangga, maka kita insya Allah akan mampu mengatasi apa yang kita katakan sebagai masalah dalam kehidupan rumah tangga ini. Jadi pertama, marah itu sesuatu yang biasa. Secara ketabiatan, seorang manusia dalam wujud yang bagaimanapun memungkinkan untuk meluapkan kemarahan karena adanya satu rangsangan dari sesuatu kejadian di luar dirinya yang menyebabkan marah itu ada. Namun tentu jika marahnya karena Allah atau sebaliknya, jika cintanya juga karena Allah, maka cinta dan marah, cinta dan benci yang ditempatkan pada porsi yang dibenarkan oleh syariat, maka itulah sesuatu yang nanti akan menjadi rahmat itu, yang akan menimbulkan dan menumbuhkan kecintaan masing-masing pihak antara seorang suami dan seorang istri. Namun apabila marahnya itu marah sesuatu yang tidak sangat berdasar, yang seharusnya menurut kenormalan hidup bersosial, hidup berumah tangga, mestinya ini sesuatu yang tidak mesti harus dijadikan satu akibat yang menimbulkan kemarahan. Misalnya, seorang suami dia keluar rumah untuk urusan yang jelas, mencari nafkah. Karena nafkah itu menjadi kewajiban dari suami berdasar pada ketentuan Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fabima anfaqu, karena mereka memang punya kewajiban menafkahi. Maka alasan apapun, jika si suami memang keluar rumah dalam kerangka untuk jihad demi keluarga, demi istrinya, maka alasan
yang apapun dikeluarkan oleh seorang istri, marah-marah karena itu tentu tidak dibenarkan. Inilah yang dimaksud dengan hukum. Bagaimanakah kalau seorang istri itu marah-marah? Jadi perlu didudukkan. Apabila marahnya karena Allah, maka sudah pada porsinya. Karena kalau juga tidak dimunculkan, misalnya kemarahan istri, si suami juga tidak akan mendapatkan satu pelajaran. Misalnya kalau seorang suami dalam hal ini dia melalaikan sesuatu yang menjadi kewajibannya, kemudian tidak mendasarkan apabila keluar rumah itu dia untuk kepentingan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu penting-penting amat lah sebetulnya, maka kemarahan seorang istri dalam tanda kutip, kemarahan yang tentu dia memberikan semacam peringatan bahwa hendaklah seorang suami itu kembali kepada fungsi dan kembali pada kewajiban sesuai dengan syariat. Maka itu, bagaimana solusinya ketika terjadi misalnya dalam kehidupan rumah tangga adanya kemarahan dari satu pihak dan kemudian ketidakmenerimaan di pihak lain. Maka kalau kita mengacu kepada tujuan hidup berumah tangga, jadi tidak mungkin tadi hidup rumah tangga itu tidak ada masalah, maka sesungguhnya kita dipersatukan, yang laki-laki dipersatukan dengan istri-istri mereka, kemudian yang perempuan juga dipersatukan dengan suami-suami mereka. Sebetulnya memang dilahirkan oleh Allah, dipersatukan untuk bersama-sama mengatasi masalah. Karena menikah itu dia tidak melulu melahirkan satu kehidupan yang aman-aman saja, yang enak-enak saja, dan kita yakin bahwa kepastian adanya permasalahan hidup rumah tangga itu sesuatu yang keniscayaan dalam bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, jalan terbaiknya adalah bagaimana satu sama lain atau masing-masing menintrospeksi diri terhadap dan jujur sebetulnya mereka telah melaksanakan di atas hak masing-masing atau di atas kewajibannya masing-masing atau belum. Dan pasti akan muncul yang disebut egoisme individu dalam kehidupan rumah tangga, dan apabila ini sudah menjadi sesuatu yang meruncing, maka keegoisan masing-masing itulah nanti yang akan memperburuk suasana. Sebaiknya marah-marah juga memang perlu terkontrol. Meskipun tentu kalau memang terkontrol juga marahnya itu akan tidak muncul. Dan kita tahu bahwa marah itu juga dari sisi struktur timbulnya kemarahan itu, hati-hati karena ia bisa menjadi bagian di antara senjata setan untuk melahirkan permasalahan hidup, apalagi di dalam rumah tangga. Begitupun tidak baik marah ketika tidak ada masalah yang memang perlu, karena masalah itu kita jadikan sebagai objek kemarahan. Meskipun juga sesuatu yang pada tempatnya, apabila memang sesuatu yang pantas untuk kita jadikan objek kemarahan, ya pantas kita marahi. Dan itu pada porsi yang tepat. Namun tentu semuanya harus mendasarkan ketika seorang suami, seorang istri memahami keadaan semacam ini, bahwa dia harus menemukan dan menciptakan ketentraman dalam hidup. Karena memang Allah menciptakannya itu adalah yang pertama litaskunu ilaiha. Jadi seorang suami harus menemukan ketentraman, dan ketentraman itu tidak akan datang dengan sendirinya, karena ia harus dibuat. Tentram itu sesuatu keadaan yang tidak bisa kita harapkan kemudian ujug-ujug datang tanpa kita memang mengcreate-nya atau membuat keadaan itu menjadi tentram. Nah, ketentraman inilah sesungguhnya modal awal dari kehidupan rumah tangga, yang apabila rumus litaskunu ilaiha dalam Quran surah Rum itu mampu kita wujudkan, maka mawaddah dan warahmah itu sesuatu yang sebetulnya akan ngeklik dengan sendirinya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri boleh marah dan memang tidak jadi masalah kemarahan itu selama memang menjadi kritik bagi terbangunnya kehidupan rumah tangga.
Sekian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.